mahasiswa dari UNSU mengenai tentang demokrasi liberal. Pertama-tama perkenalkan, saya Zahra Musfiani, saya sebagai moderator. Nama saya Ridho Ramadan. Nama saya Jian Syara Natasha. Saya Naila Rajwa Zahra Lubis. Perkenalkan, nama saya Rani Permata. Nama saya Silvana Piara. Nah, sebelum kita menemui narasumber kita, saya ingin menjelaskan sedikit tentang demokrasi liberal. Apa sih latar belakang demokrasi liberal? Periode ini diawali dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, sebuah negara federal yang dibentuk setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa sih tantangan terhadap persatuan? Masa ini diwarnai oleh beberapa tantangan terhadap persatuan nasional. Yang pertama itu ada sistem federal, sistem RIS yang dirancang oleh Belanda untuk melemahkan Indonesia. Tidak populer. Yang kedua ada pemberontakan regional. Periode ini menyaksikan berbagai pemberontakan, termasuk gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, ada ketidakstabilan politik. Sistem demokrasi liberal dengan struktur parlementernya menyebabkan pergantian kabinet yang sering dan ketidakstabilan politik. Nah, kesimpulan demokrasi liberal ini masa yang penuh gejolak bagi Indonesia, ditandai oleh tantangan terhadap persatuan nasional. Namun, kembalinya ke negara kesatuan, Konferensi Asia sampai Afrika 1955, dan visi Soekarno untuk persatuan nasional membantu meletakkan dasar bagi Indonesia yang lebih stabil dan bersatu. Periode ini akhirnya membuka jalan bagi era demokrasi terpimpin yang akan membawa tantangan dan peluangnya sendiri. Halo, selamat siang. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan narasumber nih. Dilihat kakaknya kayaknya sepertinya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nih. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa ya? Perkenalkan, nama kakak Rizkia Filaris. Salam kenal ya Kak Rizkia. Kalau boleh tahu, kakak dari fakultas mana nih? Dari Fakultas Hukum. Oh, jadi kakak ini dari Fakultas Hukum, teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelasin tentang demokrasi liberal. Sekarang saya mau bertanya tentang bagaimana Anda menghubungkan tantangan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan persatuan kesatuan pada demokrasi liberal ini memang mempunyai relevansi yang kuat dengan adanya kontemporer di Indonesia. Jadi bisa kita lihat pada masa demokrasi liberal muncul pemberontakan regional yang didukung oleh sentimen ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Walaupun pemberontakannya tidak secara besar-besaran, namun ini tetap terjadi yang dinamakan konflik sosial. Jadi dalam konflik sosial inilah bisa menyebabkan polarisasi atau perpecahan. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti konflik inilah yang memicu polarisasi atau perpecahan yang akan terjadi. Kalau begitu Kak, dari tanggapan Kakak nih, kegagalan dan keberhasilan upaya-upaya mempersatukan dari bangsa-bangsa pada masa demokrasi liberal itu untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu saat ini itu gimana sih Kak? Pertama, kita bisa belajar pentingnya membangun sistem politik yang stabil dan inklusif. Karena kan kestabilan politik kita kan lemah, jadi perlu kita perkuat dengan sistem demokrasi yang bisa menjamin keadilan bagi semua kelompok masyarakat. Terus yang kedua itu juga perlu belajar keberagaman, juga kurangnya pemahaman terhadap perbedaan budaya atas kepentingan daerah masing-masing maka dapat menyebabkan konflik. Oh, jadi gitu ya Kak, karena adanya perbedaan budaya, kurangnya pemahaman perbedaan budaya sehingga munculnya konflik tersebut. Iya, benar. Oke, jadi kalau gitu ada juga nih Kak teman kami yang mau nanya-nanya mengenai pendapat Kakak tentang demokrasi liberal. Oke Kak, jadi menurut Kakak apa peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini, mengingat pengalaman masa demokrasi liberal? Ya, jadi untuk generasi muda, kalian harus memahami sejarah dan konteks masa lalu untuk mencegah pengulangan kesalahan. Perlu aktif dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, menghargai keberagaman, menghindari kebencian dan lain-lain. Oh gitu ya Kak. Jadi gimana nih Kak membangun inklusif
dan mempersatukan dengan mempertimbangkan pengalaman masa demokrasi liberal. Kita harus mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia. Tidak boleh ada kelompok yang merasa terpinggirkan, harus menekankan nilai persatuan, seperti gotong royong, toleransi, dan pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting untuk menanamkan nilai kebangsaan dan memperkuat rasa persatuan di kalangan generasi muda. Oke, jadi begitulah tadi pendapat atau jawaban dari Kakak Rizkia mengenai tentang demokrasi liberal, yang dimana intinya itu kita harus menjaga persatuan kita, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus satu, agar walaupun perbedaan itu ada, harus kita pahami, karena agar tidak terjadinya yang namanya konflik atau pertentangan. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya dan memberi pendapatnya. Ya Kak, terima kasih ya Kak.